warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, insyaallah pada hari ini kita masih membahas tentang fi'il ya. Fi'il. Nah, fi'il kebanyakan terdiri dari 3 huruf. Ya, contohnya jalasa 3 huruf kan, kataba, qara'a 3 huruf, nasara, doroba 3 huruf kan. Jadi fi'il kebanyakan terdiri dari 3 huruf. Maka dari itu dipilihlah kata fa'ala sebagai wazan, sebagai rumus, sebagai timbangan dari fi'il ya. Dipilihlah kata fa'ala sebagai wazan, sebagai dengan uraian sebagai berikut ya. Fa dinamakan fa fi'il, yaitu huruf pertama. Ain dinamakan ain fi'il, yaitu huruf kedua. Lam dinamakan lam fi'il, huruf ketiga ya. Jadi kalau saya bilang seperti ini, jalasa ya, jalasa, mana huruf fa fi'ilnya? Maka ini huruf jim dinamakan dengan fa fi'il. Huruf sin dinamakan dengan lam fi'il. Huruf lam yang di tengah dinamakan dengan ain fi'il. Kenapa? Karena huruf lam berada pada huruf kedua. Huruf kedua dinamakan dengan ain fi'il. Oke, contoh lagi. Doroba ya. Doroba. Mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya adalah huruf dod. Lam fi'ilnya adalah huruf ba. Kemudian huruf ro dinamakan dengan lam ain fi'il ya. Ain fi'il. Kenapa? Berada pada huruf kedua. Contohnya lagi apa? Nasoro ya. Nasoro. Huruf lam fi'ilnya adalah huruf ro. Huruf ain fi'ilnya adalah huruf shad. Huruf nun dinamakan dengan fa fi'il ya. Sampai di sini paham ya mengenai wazan. Nah, kemudian fi'il ditinjau dari komponen hurufnya, ditinjau dari susunan hurufnya, dari fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya, terbagi menjadi 7 bina. Apa yang dimaksud dengan bina? Bina adalah bentuk fi'il ditinjau dari komponen hurufnya ya. Bentuk fi'il ditinjau dari komponen hurufnya. Jadi ketika bentuk fi'il ditinjau dari komponen hurufnya itu terbagi menjadi 7 ya. Menjadi 7 bina. Yang pertama adalah shahih. Yang kedua mudha'af. Kemudian ada namanya bina ajwaf, bina misal, bina naqis, bina lafif, bina mahmuz ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang bina shahih. Apa itu bina shahih? Bina shahih adalah bina bentuk fi'il yang tidak terdapat padanya huruf ilat, kemudian tidak dapat padanya huruf hamzah, kemudian tidak dapat padanya huruf kedua dan ketiga yang sama. Nah, gitu ya. Yang pertama, ya, ini ciri bina shahih itu yang pertama, tidak ada huruf ilatnya, tidak ada huruf ilat. Apa aja huruf ilat? Kemarin sudah saya jelaskan. A, ayu ya, alif, waw, ya. Kemudian tidak ada huruf hamzah padanya. Hamzah. Qatala tidak ada hamzahnya kan? Qatala tidak ada alif, waw atau ya kan? Kemudian yang ketiga, syaratnya itu adalah huruf kedua dan ketiganya tidak sama ya. Huruf kedua 2 dan 3 tidak sama ya. Oke. Huruf kedua dan huruf ketiga tidak sama. Lihat huruf ta
huruf ta dan huruf la beda ya, nggak sama toh. Kalau sama itu bagaimana? Huruf keduanya sama ta, huruf ketiganya ta juga. Kotata ya, nah, seperti itu. Maka ini dinamakan bina sahih. Kenapa? Karena sudah mencukupi 3 syarat. Tidak ada huruf ilat di dalamnya, tidak ada huruf hamzah di dalamnya, dan huruf kedua dan ketiganya tidak sama. Oke, sampai di sini paham mengenai bina sahih. Selanjutnya kita bahas tentang bina mudha'af. Apa itu bina mudha'af? Bina mudha'af adalah bina bentuk fi'il yang huruf kedua dan ketiganya sama. Huruf kedua dan ketiganya sama. Contohnya apa? Farro. Farro ini aslinya apa? Farro ini aslinya adalah faroro. Ya. Maka ketika ada huruf yang sama, maka dia dihapus satu, kemudian ditasydidkan, diidgham namanya kalau di dalam ilmu i'lal ya, diidgham. Jadi ini aslinya adalah 2, faroro, kemudian diidgham menjadi farro, ya seperti itu. Sama seperti madda, asalnya adalah madada. Sama seperti marro, asalnya adalah maroro. Oke? Sampai di sini paham ya? Jadi bina mudha'af adalah bina yang bentuk fi'il yang huruf kedua dan ketiganya sama. Oke, paham di sini? Farro, contohnya farro. Kemudian bina ajwaf. Apa yang dimaksud dengan bina ajwaf? Bina ajwaf adalah bentuk fi'il yang merupakan terdapat huruf illat di tengahnya. Huruf illat pada ain fi'ilnya ya. Huruf illat pada ain fi'ilnya. Huruf illat pada ain fi'il. Contohnya ini. Kemudian itu terbagi 2 ya. Terbagi 2. Huruf apa namanya? Bina ajwaf terbagi 2. Ada yang bina ajwaf ya'i, ada bina ajwaf yang waw. Ya. Wawi. Bina ajwaf yang ya'i contohnya adalah ba'a. Ba'a, ya. Ba'a. Mana huruf illatnya? Huruf alif ya. Ba'a ini aslinya adalah baya'a. Baya'a. Aslinya baya'a. Ya. Aslinya baya'a, maka dinamakan dia bina ajwaf ya'i, bukan wawi ya. Bina ajwaf ya'i, aslinya baya'a. Dari mana kita bisa lihat bahwasanya huruf alif di sini adalah ya? Lihat dari huruf fi'il mudhari'nya. Ba'a yabi'u ya. Ba'a yabi'u, bukan ba'a yabu'u dia, tapi ba'a yabi'u. Kemudian, kenapa huruf ya diganti menjadi alif? Nah, kenapa enggak baya'a aja? Karena hukumnya adalah ketika huruf ya jatuh setelah fathah, maka dia diganti menjadi alif. Nah, ini adalah ketentuan dasar ya. Ini adalah hukumnya ya. Ketika huruf ya jatuh setelah fathah, maka dia diganti menjadi alif ya. Jadi baya'a. Jadi ba'a. Oh, jangan baya'a. Jadi ba'a gini ya. Cetek. Ba'a yabi'u. Nanti untuk lebih dalamnya akan kita pelajari di level 6 insyaallah tentang i'lal. Ini nanti ada i'lalnya. Apa itu i'lal nanti dipelajari ya. Kemudian yang kedua yaitu ajwaf wawi. Ajwaf waw adalah huruf illatnya berupa huruf waw ya. Di sini qala, contohnya qala apa huruf illatnya? Huruf alif. Sebenarnya ini adalah huruf waw. Qala asalnya adalah qawala. La ya. Asalnya adalah qawala.
Akan tetapi hukumnya tadi, kaedahnya tadi sama seperti baya'a. Apabila ada huruf ya atau huruf waw jatuh setelah fathah, maka diganti menjadi alif. Jadi diganti menjadi alif. Jadi qala. Ini asalnya. Nah, inilah ceritanya ya, sejarahnya. Qala asalnya adalah qala. Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya ini adalah ajwaf wawi? Caranya lihat fi'il mudhari'nya. Qala yaqulu, bukan qala yaqilu. Kalau qala yaqilu artinya adalah tidur. Tapi qala yaqulu artinya berbicara. Oke? Qala. Sampai di sini paham mengenai bina ajwaf, ya? Intinya adalah terdapat huruf illat pada ain fi'ilnya di tengah fi'il. Huruf keduanya berupa huruf illat ain fi'ilnya, ya. Kemudian bina misal. Apa yang dimaksud dengan bina misal? Bina misal adalah dibentuk fi'il yang terdapat huruf illat pada fa fi'ilnya, pada huruf pertamanya, ya. Huruf pertama berupa huruf illat, fa fi'ilnya berupa huruf illat. Contohnya ini wadha'a dan ya bisa. Begitu juga dengan bina misal. Bina misal juga terbagi dua, ada namanya misal wawi, ada namanya misal ya'i, ya. Misal waw itu huruf waw, itu fi'ilnya diawali dengan huruf waw. Kalau bina ya, bina misal ya'i, maka fi'ilnya diawali dengan huruf ya. Oke? Contohnya apa? Bina misal ya'i, ya bisa. Ya bisa, ya. Ya bisa. Mana huruf ya-nya di awal, ya, fa fi'ilnya. Ya bisa. Begitu juga dengan misal wawi, wadha'a. Huruf waw terdapat di awal fi'il. Oke? Sampai sini paham tentang bina misal. Nah, kemudian bina naqis. Apa yang dimaksud dengan bina naqis? Bina naqis adalah kebalikan dari bina misal. Kalau bina misal itu huruf ilatnya berupa di awal, kalau bina naqis huruf ilatnya di akhir, ya, huruf di akhir. Begitu juga bina misal, bina naqis juga terbagi dua, berupa bina naqis ya'i dan bina naqis wawi. Bina naqis waw contohnya apa? Da'a. Loh, mana wawnya, Bang? Da'a. Da'a ini asalnya adalah dawa'a. Da'awa, ya. Da'awa. Asalnya itu da'awa, ya. Da'awa. Bagaimana lihatnya? Nah, lihatnya kalau fi'il berakhiran alif yang lurus seperti ini, berarti dia adalah waw. Nah, kalau fi'il berakhiran alif yang bengkok seperti ini, berarti ini ya aslinya, ya. Ini aslinya adalah baka. Baka aslinya adalah bakaya. Bakaya. Loh, Bang, kenapa diganti menjadi ya? Kenapa diganti huruf ya menjadi alif? Kenapa? Karena kaidah tadi, ingat, ketika huruf ya atau huruf waw jatuh setelah fathah, maka diganti menjadi alif. Nah, kalau di akhir gini, kalau dia berbentuk bina naqis, maka ketika huruf ya berakhir di akhir, maka gantinya jadi alif bengkok. Alif bengkok. Alif apa namanya kemarin saya jelaskan? Alif maksurah, ya, atau alif lainah. Orang banyak bilangnya alif bengkok, ya. Kemudian kalau bina naqis berakhiran waw, contohnya da'awa, maka diganti menjadi alif. Alifnya yang mana? Alifnya yang ini, yang lurus, alif mamdudah, ya. Jadi
da'a, gitu. Cara membedakannya gampang toh. Baka ya. Kemudian selanjutnya bina. Sampai di sini paham ya tentang bina naqis ya. Bina naqis itu adalah bina bentuk fi'il yang akhir hurufnya atau lam fi'ilnya berupa huruf illat. Oke? Lam fi'ilnya berupa huruf illat. Kemudian bina lafif. Nah, bina lafif, apa yang dimaksud dengan bina lafif? Bina lafif adalah bentuk fi'il yang terdapat dua huruf illat padanya. Kemudian bina lafif terbagi menjadi dua. Satu dinamakan bina makrun, satu lagi dinamakan dengan bina mafruq. Ya. Makrun artinya bergandengan, mafruq artinya terpisah. Faroko ya. Mafruq artinya terpisah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya huruf illatnya yang terpisah, gitu. Misalnya kalau bina makrun gini, bina makrun itu huruf illatnya bergandengan. Qawa. Salah ini ya. Qawa gini. Dia pakai alif gini. Qawa. Ya, mana huruf illatnya? Huruf waw dan alif. Qawa, qawa yakwi, ya. Qawa. Huruf illatnya berupa huruf waw dan huruf alif pada ain fi'il dan lam fi'ilnya ya. Kalau bina mafruq itu huruf illatnya terpisah. Contohnya bagaimana? Huruf waw dan huruf ya sini. Ini waqo. Waqo yaqi, ya. Waqo. Gini kan, ko, ya, ko. Mana huruf illatnya? Ini huruf illat, kemudian ini juga huruf illat. Nah, terpisah loh, dipisahkan oleh huruf qaf, ya. Sampai di sini paham? Itulah dinamakan dengan bina mafruq, bina lafif mafruq. Artinya, saya ulangi, saya tegaskan ya. Bina lafif maf'ul adalah bentuk fi'il yang huruf illatnya bergandengan pada ain fi'il dan lam fi'ilnya. Kemudian bina lafif maf'ul adalah bentuk fi'il yang terdapat huruf illat pada ain fi'il dan lam fi'ilnya. Ain fi'il dan lam fi'ilnya. Ain fi'il dan lam fi'ilnya. Oke? Sampai di sini paham ya? Nanti kalau tidak paham tolong tanya ya. Kemudian yang terakhir bina mahmuz. Bina mahmuz. Apa yang dimaksud dengan bina mahmuz? Bina mahmuz adalah bentuk fi'il yang terdapat huruf hamzah di dalamnya. Ya. Contohnya seperti ini, bina mahmuz. Di sini dia ya. Bina mahmuz. Huruf hamzah di dalamnya ya. Contohnya ini. Amsala. Kemudian ini sa'ala, qara'a. Ya. Ini huruf hamzahnya mana? Ini ya. Kalau ini sa'ala, di sini huruf hamzahnya. Kemudian ini di akhir. Oke? Paham? Jadi bina mahmuz adalah bina bentuk fi'il yang terdapat huruf hamzah pada fa fi'ilnya atau lam fi'ilnya atau ain fi'ilnya, ya. Paham di sini? Dan satu lagi saya tegaskan ya, saya ingatkan bahwasanya huruf hamzah dan huruf alif itu berbeda ya. Hamzah itu dapat berharokat, sementara alif itu tidak ya. Ya adik-adik sekalian, terakhir penutup ya, kita akan bahas mengenai pentingnya bina, pentingnya mengetahui bina.
Jadi kalau orang yang tidak tahu bina, tidak pernah belajar bina, dia akan sering keliru. Contohnya seperti ini ya. Ketika orang yang tidak paham bina, maka dia akan membaca teks ini dengan keliru. Kenapa? Ya, ini coba kita baca ya. Mangqala tahta syajarati batala wudu'uhu. Orang yang tidak paham bina, maka akan memahami teks ini seperti ini. Barang siapa yang berbicara di bawah pohon, maka batallah wudu'nya. Nah, keliru toh? Kenapa keliru? Karena tidak sesuai dengan ilmu fikih. Kalau di dalam ilmu fikih, masa orang yang berbicara di bawah pohon batal wudu'nya? Tidak mungkin toh? Jadi ini adalah pemahaman yang keliru. Nah, akan tetapi kalau kita belajar bina, kita akan paham teks ini. Orang yang sudah belajar bina, maka dia akan lihat lafaz qala di sini. Ini bina apa? Bina ajwaf. Kenapa? Karena terdapat alif pada ain fiilnya. Alif pada ain fiilnya, ya. Dilihatnya, ini ajwaf apa? Ajwaf waw atau ajwaf ya? Kalau ajwaf waw berarti qala yaqulu, artinya berbicara. Akan tetapi kalau ajwaf ya berarti qala yaqilu, artinya tidur sejenak, ya. Qailulah, tidur qailulah. Nah, dilihatnya ini adalah ajwaf ya'i, bukan ajwaf wawi. Qala yaqilu, ya. Tidur sejenak. Maka orang yang faham bina akan memahami teks ini seperti ini. Barang siapa yang tidur sejenak di bawah pohon, maka batallah wudu'nya. Gimana? Sesuai toh dengan fikih? Karena kalau orang di dalam fikih, kalau kita tidur walaupun sejenak, maka batallah wudu kita, ya. Sampai di sini paham toh? Nah, maka pesan saya betul-betul belajar tentang bina. Kalau tidak paham tolong tanyakan, ya. Kalau tidak paham ditanya, jangan sungkan-sungkan. Oke? Cukup sekian dan terima kasih untuk pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.